Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Khairunisa Putri. Saya dari kelas 2E jurusan Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kita kembali lagi. Di sini saya akan membahas tentang uji Cochrane. Di sini ada pengertian Cochrane. Apa itu uji Cochrane? Uji Cochrane yang sering disebut dengan Q adalah suatu uji statistika yang merupakan perluasan dari uji Metz-Nemer. Uji ini pertama kali diperkenalkan oleh William G. Cochrane pada tahun 1950. Uji ini memberikan metode untuk menguji apakah himpunan frekuensi atau proporsi berpasangan saling berbeda secara signifikan. Di sini ada fungsi. Fungsinya itu untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data yang berhubungan atau berasal dari populasi yang sama. Nah, di sini juga ada spesifikasi dari uji Cochrane. Nah, di sini tuh data observasi berskala ukur nominal, dikotomi, seperti contohnya sukses gagal, hidup mati, menang kalah, dan lain-lain. Di sini ada statistik uji. Nah, di sini untuk sampel besar, Q mendekati distribusi C kuadrat, dengan DB sama dengan K min 1. Di mana K merupakan jumlah kelompok sampel. Maka Q dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. Dan adapun kriteria ujinya. Di sini H0 ditolak jika nilai Q hitung lebih besar dari Q tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Nah, nilai Q tabel ini diperoleh dari tabel distribusi Q square. Nah, di sini ada contoh kasus. Seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara. Wawancara 1 menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Yang kedua, wawancara 2 menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Yang ketiga, wawancara 3 menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik wawancara 1 pada 1 kelompok, wawancara 2 pada kelompok lain, dan wawancara 3 pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi, ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Nah, seperti ini. Ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu, dengan menentukan taraf signifikan 1%, 1 untuk jawaban ya, dan 0 untuk jawaban tidak. Dan ini adalah data dengan tabelnya. Lalu kita akan uji dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita sudah ada di aplikasi SPSS. Seperti biasa, kita ke variabel view terlebih dahulu. Lalu kita masukkan nama-namanya seperti wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3, ini seperti biasa. Label juga kita isi, ini values. Nah, untuk yang values ini, nah, yang 0 itu tidak, yang 1 itu iya.
Nah, ini sama, di bawahnya juga, yang kedua sama, yang ketiga sama. Dan ininya juga nominal, ini nominal dan nominal. Lalu kita ke data view. Nah, setelah ke data view, kita masukkan data-data yang ada pada tabel soal yang tadi, masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, jika data sudah di-input, kita ke analyze, ke non-parametric test, legalisi dialog, ke relate sample. Related sample. Nah, di sini tuh kita masukkan yang tadi datanya ada di sini, kita pindahkan ke tes variabel. Nah, di sini ada wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3. Lalu kita checklist yang Cochrane. Hanya satu ya, yang ini saja, yang lainnya tidak. Lalu oke. Nah, nanti akan keluar output seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari output-nya. Berdasarkan hasil ini, kita dapat simpulkan bahwa nilai hitungnya itu lebih besar dari chi-square tabel. Total p-value-nya lebih kecil dari alfa. Hasil SPSS-nya itu sama dengan yang manual. Nah, di sini sudah dijelaskan, ini kan tadi hasilnya 18, ini juga 18. Nah, seperti ini. Jadi, kita dapat simpulkan yaitu peluang jawaban ya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data yang kita dapat, menyebutkan bahwa metode wawancara 3 paling sedikit mendapatkan jawaban ya, sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Mungkin seperti itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.